Perkenalkan, nama saya Hakam Ferdian dari Prodi Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan. NIM saya 3060300037. Saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 sebagai berikut penjelasannya. Ya, yang perlu kalian ketahui, mengapa bisa disebut dengan revolusi industri 4.0 karena fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dibantu teknologi informasi proses pengembaliannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam proses dapat berkurang. Dengan demikian, aktivitas dan efisiensi pada suatu lingkup kerja dapat sendirinya bertambah. Dalam revolusi industri 4.0 setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri yang siap digital. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komunikasi mekanis dan mesin digital dalam suatu keterhubungan, atau bisa dibedakan interlaced connection, untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Contoh aplikasi IoT yang ada di Indonesia seperti Advisory atau IoT pemberi makan ikan otomatis. Terus ada lagi Keoli atau IoT untuk Smart City, dan Hara yang terakhir adalah Hara atau IoT untuk pangan dan pertanian. Kedua adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang jauh lebih baik. Terdapat penyediaan layanan di Indonesia antara lain seperti 1. Sonar Platform, yang 2. PakuS Platform, yang ketiga Warung Data, dan yang terakhir adalah Databot. Keempat adalah Cloud Computing. Komunikasi awan atau bisa disebut dengan cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberi hak akses atau login dengan menggunakan cloud untuk mengkonfigurasi calendar atau server melalui internet. Ada 3 jenis model layanan dari komunikasi awan, yaitu yang pertama Cloud Software as a Service atau SaaS. Layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan. Yang kedua adalah Cloud Platform as a Service atau PaaS. Layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan, sehingga pengembangan hanya fokus pada pengembangan aplikasi. Yang ketiga adalah Infrastruktur as a Service atau IaaS. Layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana konsumen dapat memproses, menyimpan, berjaringan, dan memakai sumber komponen lainnya yang diperlukan oleh aplikasi. Ada 5 produk cloud computing di Indonesia. Yang pertama adalah Kcloud, yang kedua Cloud Kilat, yang ketiga Dewa Web, yang keempat 8Cloud House, dan yang terakhir adalah Free Cloud. Yang kelima adalah Advanced Manufacturing. Advanced Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin petak 3D atau 3D, atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital telah diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi Advanced Manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan produksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai revolusi industri 4.0. Saya mohon maaf jika
kalimat saya atau perkataan saya kurang jelas untuk didengar, saya mohon maaf sekali lagi. Semoga dengan ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mungkin mendengarkan. Saya juga meminta maaf untuk suara atau perkataan yang kurang jelas.